Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Veronica dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat tutorial membuat PPT atau PowerPoint interaktif untuk memudahkan peserta didik dalam menerima setiap materi yang diberikan oleh guru mereka, dan juga agar mereka tidak merasa bosan. Ini adalah salah satu tugas akhir dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah teman-teman, silakan mencoba dan mendengarkan. Pertama adalah tutorial membuat cover dalam 1 menit, di mana terkadang kita membuat PowerPoint yang dadakan, jadi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki PowerPoint dengan bagus. Jadi di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat cover dalam 1 menit. Di sini pasti banyak bertanya, seriusan bisa 1 menit? Bisa, pakai banget dong. Yang pertama, kita pakai teknik gelapkan slide, dimana ini adalah teknik sederhana dengan cara membuat slide menjadi agak gelap, sehingga bisa menciptakan kontras antara warna huruf dengan backgroundnya. Tutorial yang pertama yaitu insert gambar cover slide yang diinginkan. Yang kedua, klik insert. Yang ketiga, klik shape. Lalu keempat, pilih shape bentuk kotak. Lalu atur agar ukurannya menutupi seluruh slide. Pastikan shape-nya adalah di depan gambar ya. Lalu buat shape outline menjadi no outline. Lalu fill shape diisi warna hitam. Selanjutnya klik kanan pada shape tersebut dan pilih format shape. Yang terakhir, ubah transparansinya, biasanya saya di antara 30 sampai 60 derajat. Hasilnya setelah digelapkan, kita bisa menambah teks judul yang kita inginkan, atau bisa juga ditambah logo instansi seperti ini misalnya. Jadi ketika waktu sedang tidak berkawan, maka slide gelap bisa jadi andalan. Yang kedua, ada kombinasi font yang gak anti pusing. Gimana tuh ya? Jadi banyak pilihan terkadang membuat kita bingung kan soal font ini. Nah, saya mengalami sendiri saat belajar bikin slide, selalu bingung mau pakai font apa karena fontnya sangat banyak. Jadi saya memilih font yang saya kira bagus dan sesuai gitu untuk PPT-nya. Tetapi kombinasi font ini sangat penting loh, gak bisa sembarangan. Selain estetika, font yang pas juga memudahkan untuk dibaca oleh para pembaca dan penerima materi. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya ketemulah kombinasi font yang anti pusing. Di sini teori yang saya pegang adalah headline dan body text, di mana artinya terdapat 2 model text box yang akan muncul di konten saya, sehingga dibutuhkan paling tidak 2 font yang berbeda. Lalu font apa sih yang sering saya pakai untuk dijadikan headline dan body text? Jadi inilah font yang anti pusing. Yang pertama headline. Headline itu ada diantaranya ada Morganite, ada Legue Spartan, Arial Black, Unisans Heavy, dan Bebas Neue. Yang kedua itu ada body text yang terdiri dari Roboto, Lato, Sorsan Pro, Masterat, dan Nunito. Jadi teman-teman di rumah bisa mencoba font anti pusing yang sudah dikasih ini. Saatnya kita mulai berlatih. Lalu yang ketiga ada cara membuat background gradasi. Di sini efek glamor sang gradasi ini dengan komposisi warna yang tepat harus diakui sebagai penunjang desain untuk menciptakan efek glamor mewah dan unik. Lihat saja nih, yang biasanya menggunakan wallpaper bergradasi untuk perangkat smartphone-nya. Begitu juga dengan Instagram juga kan yang logonya menggunakan gradasi. Jadi gradasi bisa pakai PPT, dimana kini efek gradasi juga bisa dihadirkan lewat PPT. Fitur ini sudah lama sebenarnya, hanya saja banyak yang belum tahu dan nggak perlu khawatir tentang version dari PPT kamu. Kali ini kita akan membuat background slide yang bergradasi.
Yang pertama, pilih warna yang ingin dibuat gradasi. Di sini biasanya saya pakai dari colors.co. Teman-teman bisa cari di sumber lain, lalu di print screen dan di paste di kanvas atau slide PPT. Selanjutnya, pada kanvas atau slide PPT, klik kanan dan pilih format background. Klik dan fill dan pilihlah gradient fill, maka tampilan awal PPT kalian akan seperti ini. Untuk hasil yang seperti di atas, aturlah sebagai berikut. Yang pertama, type atau linear. Yang kedua, gradient stop, 3 buah, kiri, tengah, dan kanan. Yang ketiga, color pada masing-masing gradient stop. Silahkan copy atau eyedropper dari contoh warna yang sudah di paste tadi. Jadi deh. Selanjutnya, tutorial yang keempat adalah jangan biarkan teks menjalin LDR. Gimana sih maksudnya? Di sini saya akan menjelaskan. Pernah nggak sih kalian bikin judul, slide atau desain, tapi teksnya seperti yang tak centang ini? Misalnya gini, cara, terus kalian enter ke bawah menjalani, enter lagi hubungan, enter lagi LDR. Tuh, kelihatan kan yang mana LDR-nya? Nah, teks ini sedang LDR-an, dimana secara default spasi antar teks itu adalah 1. Makanya kalau di enter jadi kelihatan jauh gitu. Jadi untuk ngerapetin teksnya kita bisa atur jarak spasi antar teksnya. Jadi gini cara ngatur spasinya. Yang pertama, klik teks yang ingin diubah spasinya. Yang kedua, klik tab home. Yang ketiga, lalu klik tombol bernama line spacing. Yang keempat yaitu pilih line spacing option. Selanjutnya, tab ini akan terbuka. Maka pada pilihan line spacing kita ubah dari single menjadi multiple. Lalu yang kelima, setelah diganti multiple, di sebelah kanannya ada angka yang bisa diganti. Silahkan diisi antara 0,7 sampai 0,9. Hasilnya, gambar sebelah kanan setelah teks diubah, spasinya menjadi 0,8, tampak lebih rapat dan lebih enak dilihat kan? Yang kelima yaitu jangan sampai desainmu bikin asma. Gimana sih maksudnya? Emang bisa desain bikin asma? Jadi bisa banget dong. Desain bisa bikin asma audiensnya kalau isinya penuh banget. Jadinya pas lihat desain tersebut rasanya seperti kena asma. Maka dari itu kita perlu hadirkan teori tersendiri untuk menghadirkan ruang kosong pada desain kita. Apa sih namanya? Yaitu white space atau negative space, di mana ruang yang sengaja dibiarkan kosong di antara objek-objek yang harus ada pada desain. White space bukan berarti harus berwarna putih ya. Jadi alasan white space ini perlu adalah yang pertama memudahkan untuk membaca, yang kedua rapi, yang ketiga layout yang lebih balance, yang keempat lebih elegan, dan yang kelima dalam beberapa situasi bisa untuk penekanan pesan. Misalnya satu slide, satu keyword. Jadi tampilannya jadi seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh penggunaan white space yang pertama. Dan ini adalah contoh penggunaan white space yang kedua, di mana desain kanannya lebih balance dan rapi kan? Yang terakhir saya akan menjelaskan 5 situs bikin PPT jadi makin cakep. Yang pertama, PPT sobat itu kurang menarik. Mungkin karena desainnya yang gitu-gitu aja kan. Kalau iya, tenang aja, pas banget. Saya mau share solusinya. Yang pertama ada Slide Carnival. Kalian bisa lihat di www.slidecarnival.com. Yang kedua ada Templates Wise, di mana ada www.templatewise.com. Yang ketiga ada Smile Templates. Jadi ada di www.smiletemplates.com. Yang keempat ada The Pop, di mana ada www.thepop.com. Yang terakhir
ada di PowerPoint University. Jadi kalian bisa lihat ada templates dan juga desain PPT yang menarik di sana. Jadi yang bisa saya tarik dari tutorial PowerPoint kali ini adalah dimana PowerPoint yang interaktif dan juga simple sebenarnya itu dapat membuat peserta didiknya dapat menerima pelajaran dengan mudah dan tidak merasa bosan, dimana terkadang kita sering melihat PowerPoint yang banyak sekali penuh gitu ruangnya, seperti ada animasinya, lalu dikasih hyperlink, lalu diberi gambar seperti itu kan, itu jadinya makin rumit kan. Jadi bisa jadi malah peserta didik yang melihat dan menerima materi itu tuh tidak akan masuk di kepalanya seperti itu. Apalagi kalau PowerPoint-nya ditujukan kepada peserta didik untuk sekolah dasar ataupun taman bermain TK seperti itu, pasti kan mereka lebih memilih yang bergambar dan memiliki video interaktif seperti itu kan, yang gampang untuk mereka mengerti dan tidak rumit seperti itu. Jadi kita sebagai fasilitator atau pendidik, kita harus mempertimbangkan lebih jauh apakah PowerPoint dan materi yang kita sampaikan itu sudah masuk ke kepala, sudah bisa diterima atau itu jadi mereka dapat menerima dan juga tidak merasa bosan dengan apa yang kita akan sampaikan nantinya. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.